Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim pengembang sistem informasi CropSense. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Mutia Anindita. Saya Vera Diah Matasari. Saya Anastasia Irsyad. Kami dari kelas 1 TIG. Oke, hari ini kami akan mempresentasikan hasil perancangan sistem berbasis web yang telah kami buat dengan judul Sistem Informasi Pemantauan Kualitas dan Kuantitas Hasil Panen Perkebunan Kelapa Sawit. Nah, aplikasi ini diberi nama CropSense yang berasal dari singkatan Crop dan Sense, yang artinya adalah sebuah sistem yang mampu untuk mendeteksi dan memahami kondisi hasil panen. Sistem ini dibuat untuk bertujuan membantu perusahaan dalam memonitoring data hasil panen secara real time, mulai dari berat, mutu buah, warna, hingga kendala yang terjadi di lapangan. Adapun alur presentasi yang akan kami sampaikan yakni mulai dari latar belakang sistem, pembahasan, hingga pada penutup dan kesimpulan dari keseluruhan rancangan. Oke, tanpa berlama-lama, langsung aja yuk kita masuk pada pembahasannya. Nah, yang pertama adalah BusNisNet, yaitu proyek ini dibangun untuk mengurangi kesalahan dan kehilangan data akibat pencatatan manual, mempercepat pelaporannya, membantu memanajemen dan mengevaluasi performa panen dan bekerjanya, mempermudah pemantauan kualitas buahnya, dan menyediakan data panen yang akurat. Kalau business value yang tangible-nya adalah efisiensi biaya operasional dan pengurangan penggunaan kertas, menghematnya menjadi kurang lebih 100 juta per tahun, meningkatkan kualitas dan produktivitas panennya. Yang intangible value-nya data lebih akurat dan pelaporan lebih cepat, manajemen dapat mengambil keputusan lebih tepat, dan pengawasan mutu panen menjadi lebih objektif dan disiplin. Oke, kita lanjut yang ketiga, yaitu identifikasi stakeholder. Nah, ini adalah proyek sponsornya adalah PT Inkasi Raya Group yang mengusulkan pengembangan sistem ini yang akan digunakan oleh perusahaan nantinya. Dan tim pengembangnya adalah tim CropSense, yaitu Vera Diah Matasari, Anastasia Irsyad, dan Mutia Anindita. Dan pengguna akhirnya nanti akan dituju kepada mandor, karyawan panen, dan admin untuk mempermudah saat pelaporan hasil panen nantinya. Pertama, kami telah mewawancarai mandor yang bernarasumberkan oleh Hermanto. Nah, yang kami dapat dari hasil wawancara ini yaitu kebutuhan fitur aplikasinya adalah mengeditkan hasil panen karyawan, drop down untuk nama karyawan, warna buah, dan lokasi blok, edit data panen yang sudah dikirim, rekap panen harian dan karyawan di dashboard, grafik performa, fitur hak akses laporan, catatan kendalanya. Dan kedua, kami telah mewawancarai admin, yaitu narasumbernya adalah Nela Agustina. Nah, fitur yang kami dapatkan adalah nanti input data lengkap saat buat akun mandor dan karyawannya, ada log aktivitas penggunanya, pengaturan hak akses laporannya, filter data berdasarkan tanggal, lokasi, ataupun mutu, tampilan grafiknya ada rekap panen hariannya, tampilan sistem informasinya ringkas dan tidak membingungkan, warnanya sesuai dengan kontras dan netral gitulah. Nah, yang ketiga, kami telah mewawancarai salah satu karyawan yaitu Muhammad Faris. Nah, di situ kami mendapatkan fiturnya yaitu laporan panen bisa ditampilkan per hari, per minggu, dan per bulan. Format laporannya table supaya mudah dibaca, tampilan warnanya nyaman di mata. Ada tombol khusus untuk melaporkan kesalahan data panen, ada kolom komentarnya, ada grafik performanya, dan ada label-labelnya. Oke, untuk kebutuhan fungsionalnya, sistem mencatat hasil panen berupa berat, warna buah, lokasi blok, dan nama karyawan. Sistem memungkinkan input data panen dari beberapa karyawan sekaligus. Sistem memiliki drop down untuk pilihan warna buah. Intinya, kebutuhan fungsional inilah yang nanti akan ada di dalam web yang kami buat, seperti yang terlihat di layar ini. Nah, pertama kita akan masuk pada menu login. Di menu login, kita akan diminta menginputkan username dan password. Lalu, web akan langsung secara otomatis mendeteksi dari username dan password login sebagai apa? Apakah admin, mandor, atau karyawan? Jika login sebagai admin, maka akan muncul pada tampilan dashboard admin. Pada dashboard utama admin, itu terdapat menu untuk manajemen pengguna, laporan hasil panen, laporan kendala, dan komentar. Apabila login sebagai mandor, maka di dalamnya terdapat pencatatan panen, melihat rekap data atau laporan panen, dan laporan kendala. Nah, apabila login sebagai karyawan, di menu melihat data hasil kerja akan menampilkan grafik performa semua karyawan dan juga
hasil data panen yang telah diinputkan mandor. Nah, ketika kita ingin memberikan saran ataupun komentar mengenai data ataupun sistem, maka bisa mengambil opsi umpan balik. Nah, untuk hasil validasinya, kriterianya sudah tepat, tidak rancu, lengkap, dan konsisten, dapat diprioritaskan, dapat diverifikasi, dapat dimodifikasi, dan dapat dilacak. Semuanya sudah terpenuhi. Nah, di sini ada do, delete, decide, delegate. Do dia itu penting dan sangat mendesak. Artinya harus dikerjakan dahulu. Yang kedua itu kategori delegasi. Itu artinya dia itu penting tapi tidak terlalu mendesak. Lalu ada kategori decide. Nah, artinya dia mendesak tapi tidak terlalu penting. Berarti dia bisa diputus. Terakhir delay, yaitu artinya dia tidak penting dan tidak mendesak, berarti bisa dihapus. Matrik ini membantu memahami kepuasan pengguna terhadap fitur. Awalnya, kita akan login, kemudian memasukkan username dan password. Apabila login berhasil, maka dia akan masuk untuk pengkategorian sebagai admin, mandor, atau karyawan. Jika login tidak berhasil, maka akan muncul tulisan login gagal, username atau password gagal. Oke, kita lanjut ke pembahasan IRD, yaitu user dengan area kerja, relasinya milik, di mana satu user bisa memiliki banyak area kerja. Dan atributnya adalah ID dan nama lokasi. Kemudian user dengan kendala, dengan satu user bisa mencatat banyak kendala. Relasinya adalah catat. Nah, untuk atribut dari kendala itu create add, tanggal, isi tanggal, dan ID. Ada atribut untuk user ada create add, role-nya ada karyawan, mandor, dan admin, password, username, ID, dan lain. Untuk user dan komentar, relasinya adalah beri, di mana satu user bisa memberikan banyak komentar. Komentar ini atributnya ada ID, isi komentar, tanggal komentar. Dan yang terakhir, user dengan collect, di mana relasinya adalah lapor, di mana satu user bisa melaporkan satu komentar, yaitu data hasil panen yang dilaporkan oleh mandor, dan berikut atributnya. Ini menggambarkan struktur utama dari sistem yang terdiri dari beberapa entitas seperti user, data panen, kendala, collect, komentar, dan area kerja. Nah, di tahap awal ini, pengguna akan disambut oleh halaman login yang ramah dan bernuansa agrikultur dengan memasukkan username dan password. Sistem akan mengenali peran pengguna sebagai admin, mandor, atau karyawan dan mengarahkannya ke dashboard masing-masing. Bagi admin, dashboard menjadi pusat kendali utama. Terdapat informasi real-time seperti total panen hari ini, jumlah karyawan aktif, mutu panen terbaik, serta kendala lapangan. Admin juga dapat mengelola pengguna, melihat leaderboard kinerja, grafik performa, hingga laporan harian panen. Di menu kelola pengguna, admin dapat menambah, mengedit, dan menghapus akun mandor atau karyawan. Warna label peran membantu membedakan dengan cepat. Kemudian masuk ke halaman leaderboard. Sistem menyajikan peringkat karyawan berdasarkan hasil panen tertinggi, baik secara mingguan maupun bulanan. Sementara di halaman grafik mandor, admin dapat melihat efektivitas kinerja setiap mandor dari hasil panen kelompoknya. Kemudian setiap kendala di lapangan dapat dilaporkan mandor melalui fitur catatan kendala yang akan terdokumentasi rapi sebagai bahan evaluasi manajemen. Untuk mandor, dashboard menampilkan akses cepat ke form input panen harian, laporan, hingga grafik performa. Form inputnya mencakup data lengkap mulai dari blok, berat, kematangan, hingga warna buah. Selain itu, mandor juga dapat mencatat kendala harian dalam form khusus yang langsung tersimpan dan bisa dipantau kembali melalui riwayat kendala. Sementara karyawan dapat memantau hasil panennya, melihat leaderboard, dan memberikan komentar terhadap proses kerja melalui halaman khusus komentar. Semua umpan balik ini sangat penting untuk membangun komunikasi dua arah antara lapangan dan manajemen. Dengan desain sederhana, interaktif, dan fungsional, CropSense hadir sebagai solusi digital yang efisien dalam memantau dan meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit.